Pemirsa, seorang wartawan asal kota Pematang Siantar mendapat somasi dari Ikatan Pemuda Karya karena mengomentari foto Radiapo Sinaga di media sosial Facebook milik salah satu pejabat di pemerintah Kabupaten Simalungun. Zaidin Sinaga, warga Jalan Pendeta Jesse Hombing, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, mendapat somasi dari Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Simalungun lantaran mengomentari postingan Marolop Silalahi yang merupakan Sekretaris Dewan Kabupaten Simalungun. Somasi yang dialamatkan kepada Zaidin Sinaga diberikan melalui Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya yang ditandatangani oleh Direktur LBH IPK Simalungun, yakni Andre Dosdi Anantasaragi, dan Sekretarisnya Laurentius Desidauruk tertanggal 2 Juni 2022. Setelah menerima surat somasi tersebut, Zaidin Sinaga kemudian memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan untuk menjawab surat somasi tersebut pada Jumat 3 Juni 2022. Harvin G. Siagian selaku penerima kuasa saat ditemui di kantornya di Komplek Gria Jalan Asahan menyampaikan tanggapan terkait jawaban somasi yang diberikan kepada Zaidin Sinaga. Harvin mengaku saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut jawaban somasi yang sudah mereka sampaikan kepada Ikatan Pemuda Karya. Demikian, Radiapo H dalam kurung hantu Sinaga yang Pak Sekwan. Jadi terkait komentar yang dibuat oleh klien kami, telah dilakukan somasi kepada klien kami. Terus langkah kita selanjutnya seperti apa ini, Pak? Langkah kita selanjutnya itu melakukan tanggapan atas somasi yang dilayangkan kepada klien kita, yang sudah kita jawab tertanggal sekarang, yaitu tanggal 3 Juni 2022. Yang pada poinnya itu, menurut hemat kami, somasi yang dilayangkan kepada klien kami itu merupakan salah alamat. Kenapa salah alamat? Somasi yang ditujukan ke klien kita itu menyimpulkan bahwasanya IPK itu merasa terusik terhadap postingan atau komentar dari klien kita. Padahal di dalam komentar dari klien kita itu tidak ada menyinggung terkait baik itu organisasi IPK maupun bupati. Demikian. Artinya kalau untuk hasil tanggapan kita sejauh ini belum ada tindak lanjut, Bang? Nanti kita melihat perkembangannya, apakah respon dari jawaban yang kita layangkan ini akan direspon balik dari mereka. Francisco Silalahi yang juga lawyer di Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan turut menyampaikan tanggapan atas kejadian pemberian somasi oleh PK kepada Zaidin Sinaga yang dianggap terlalu berlebihan. Kalau kita tanggapan kita juga yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Bapak J. Sinaga, sebenarnya ini hal yang lumrah, tapi kan melihat masih banyak persoalan masyarakat di Simalungun. Ini kan mayoritas masyarakat Simalungun itu adalah petani ya. Yang kita dapat informasi baik secara pribadi maupun lembaga bantuan hukum, karena sering melakukan penyuluhan hukum, persoalan yang akurat itu adalah soal kelangkaan pupuk, subsidi. Dan kalau non subsidi itu harganya kalau tidak salah sampai sekitar Rp750.000 per sak. Seharusnya sebagai kepala daerah harusnya lebih responsif terhadap persoalan rakyat daripada persoalan yang seperti mereka somasi kayak klien kita, kira-kira seperti itu. Misalnya juga masih banyak persoalan rakyat yang lain lah, jalan juga masih berlubang di mana-mana. Yang kita ambil dari bupati sebelumnya, kalau bicara soal ngelene ya, disebut sampai JR itu jalan rusak, ya ditanggapi secara politik lah. Ditanggapi secara politik ya wajar dong. Kepala daerah itu banyak yang pro, banyak yang kontra. Jangan langsung dibawa kayak ini. Ya secara prosedur hukum ya, kalau somasi itu udah tahap awal, membawa sebuah persoalan ke ranah hukum. Tapi kalau harapan kita dari kuasa hukum Pak J. Sinaga, kepala daerah itu bersifat politik lah, karena dia mencapai sebagai kepala daerah itu jalur politik, bukan jalur keputusan hukum gitu. Kira-kira tanggapan kita cara hukum politik di situnya, Pak.
Berarti soal bicara postingan yang dilontarkan klien Bapak itu sebenarnya tidak sebuah masalah besar, Pak ya? Kayak kalau sebagai posisi kepala daerah ya, nggak menjadi persoalan besar. Persoalan masyarakat ini apa menjadi persoalan masyarakat luas di Simalungun gitu loh. Apakah infrastruktur, apakah kebutuhan pertanian, apakah upah buruh, atau misalnya jaminan soal hasil komoditi pertanian di Simalungun dan jaminan kompe kerja yang ada di Simalungun. Sebagai posisi bupati dia harus lebih prioritas di sana. Nah, terus kemudian sejauh ini kita pantau juga ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atas postingan itu. Menurut apa kompeten mereka tersinggung terkait itu? Kalau dari somasi yang kita baca ya dari mereka itu ya adalah menyebut bahwa bupati dalam hal ini Bapak Radiapo Sinaga adalah penasehat ya. Kalau pada prinsipnya setiap organisasi di setiap daerah itu baik bersifat lokal, nasional, otomatis deh stakeholder itu jadi penasihat organisasi tersebut. Tidak terkecuali. Ya, tapi apakah mereka berhak merasa tersinggung? Ya boleh-boleh saja. Tapi ya kalau subjek hukumnya, kalau kita bicara hukum, yang paling keberatan ini adalah yang berkaitan, yang merasa berkaitan. Kira-kira begitu, Pak. Tapi sejauh ini kalau dari pihak yang bersangkutan Bupati Simalungun Radiapo Sinaga nggak ada masalah. Saya tahu kita karena somasinya juga atas nama organisasi ya belum ada. Zaidin Sinaga berharap dengan pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, persoalan yang diterimanya dapat terselesaikan dengan baik. Eko Hendriawan melaporkan dari Simalungun untuk Evadena TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evadena TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Angel Nenggolan, terima kasih dan sampai jumpa.